dengan merasa cukup atau puas dengan apa yang sudah kita miliki. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, itulah cara kita untuk menggapai sesuatu, meraih apa yang kita mau. Khalifah, kan? Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada manusia memiliki dua bukit yang isinya semuanya emas, maka pasti dia akan mencari bukit yang ketiga dan berisi emas pula. Seperti itulah gambaran Rasulullah kehidupan manusia terhadap harta, kehidupan manusia terhadap dunia. Kalau dia sudah punya satu, dia kepengen dua. Kalau dia sudah punya dua, dia kepengen tiga. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah katakan alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Allah tahu persis bahwa kehidupan manusia itu penuh dengan gejolak jiwa. Kehidupan manusia itu selalu dihiasi nafsunya, keinginan-keinginannya terhadap apa yang dia mau. Terlebih-lebih kepada kehidupan saat ini, kehidupan dunia yang kita paham, yang kita yakin bahwa kehidupan dunia ini tidaklah abadi. Dia fana adanya. Kita ditinggalkan di dalam kehidupan dunia ini adalah sementara dan sesaat saja. Tapi begitu urusan harta, begitu urusan uang, maka manusia, kata Rasulullah, dia sudah punya dua gunung berisi emas, maka dia akan mencari gunung yang ketiga. Ini artinya keinginan manusia terhadap uang, terhadap harta, ini tidak pernah terpuaskan. Maka kata Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Makanya manusia itu ketika dia sudah memiliki segala sesuatu, dia akan terus mencari, dia terus akan mendapatkan. Apa dilarang? Tidak. Yang jadi persoalan adalah ketika harta, uang yang kita punya lalu melalaikan kita kepada Allah, itu yang masalah. Karena yang namanya harta kita miliki sebanyak apapun, manusia tidak pernah terpuaskan. Maka kata Allah, sampai di mana manusia itu akan puas dengan namanya harta? Sampai di mana manusia itu akan puas dengan uang? Hatta zurtumul maqabir, nanti setelah engkau di liang kubur. Manusia sudah masuk ke liang kubur, sudah sakarat, menghadapi mati, lalu barulah dia merasa puas. Sudah dimasukin dia ke liang kubur, ditutupkan tanah ke mulutnya, baru manusia berhenti yang menginginkan namanya harta. Maka sahabat-sahabat, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai isyarat kepada kita semua bahwa yang namanya harta itu memang tidak pernah membuat kita puas. Selalu kita kepengen, selalu kita mau, selalu terus. Nah, bagaimana caranya ketika kita merasa puas dengan harta yang kita punya? Cukup dengan merasa cukup atau puas dengan apa yang sudah kita miliki. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, itulah cara kita untuk tidak tamak, tidak serakah dengan apa yang namanya uang, apa yang namanya harta, apa yang namanya dunia. Karena sebanyak apapun yang kita punya, harta, uang,
maka kita tidak pernah terpuaskan kecuali dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang selalu berupaya menahan diri, merasa puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah terkait dengan harta dan uang yang diberikannya, supaya kita tidak tamak terhadap dunia, tidak tamak terhadap harta, tidak tamak terhadap uang. Kita kepengennya kumpul terus. Apa dilarang kita menjadi orang-orang yang kaya? Tidak. Yang jadi persoalan itulah ketika kita mencari uang lalu kemudian menghalalkan segala cara. Apa saja kita lakukan. Ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Makanya mencari harta ini diperintahkan kepada kita, tetapi ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita ingin meraih harta lalu kemudian menghalalkan segala cara. Tentu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berlaku demikian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, orang-orang yang tidak pernah puas dengan dunia lalu kita menghalalkan segala cara. Silahkan kita berusaha, silahkan kita ikhtiar, silahkan kita meraih apa yang kita mau di dunia ini, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Demikian sahabat dan teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.